Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sahabat-sahabat seluruh Nusantara yang ingat-ingatnya sih waktu yang baca komentar dari Ciamis, dari Sulawesi, dari ini, wah dapat teman-teman baru nih gara-gara bahas-bahas VTube. Tapi bagaimanapun kalian semua adalah teman-temanku sebangsa setanah air yang harus kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, memberikan komentar, dan cukup banyak komentar yang harus aku tanggapin sebenarnya. Dan komentar itu sih masih tetap sama, masih ada yang pro dan kontra tentang VTube, kemudian masih ada yang sepertinya membela mati-matian. Tapi sayangnya masih ada teman-teman yang belum bisa memenuhi permohonanku untuk tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga etika untuk memberikan komentar. Tapi itu bukan satu masalah besar yang harus aku bahas. Oke. Jadi apa perkembangan hari ini? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Gitu. Terima kasih yang sudah komentar, karena komentar itu adalah sumber informasi juga yang bisa aku manfaatkan untuk mencari tahu lagi apa hal-hal yang belum aku tahu, apa hal-hal yang belum aku pahami. Oke. Gimana CEO-nya udah keluar belum? CEO-nya belum keluar ya. CEO VTube ini Mr. Jack Guai ini bikin bangsaku jadi saling serang. Nggak mau keluar, nggak mau klarifikasi. Tapi ada komentar kemarin di video aku tentang CEO VTube itu, gimana CEO VTube mau keluar sedangkan dia tahu memang izinnya aja nggak ada. Memang izinnya nggak ada, tapi bukan berarti nggak ada, karena kemarin sudah ada penjelasan dari Pak Tonggam L. Tobing bahwasanya sudah diurus, cuman memang belum keluar. Harus ada 4 persyaratan. Ini persyaratan dari SWI gitu. Oke, itu ntar aja. Ini apa yang mau aku bahas? Yang mau aku bahas mendadak di dalam kolom Facebook. Lucu ini. Jadi ada pernyataan, nggak usah aku jelaskan. Silakan teman-teman tonton aja videonya. Ini dia. Selamat pagi rekan-rekan, tolong rekan-rekan yang merekrut dan mensponsori teman-teman TNI, teman-teman Polri, teman-teman Satpol PP, tolong usahakan mereka tidak melibatkan uniform, tidak melibatkan ketentaraannya, tidak melibatkan institusi Polri-nya. Jadi copot seragamnya. Ini bahaya banget ya. Tolong, karena nanti akan menimbulkan polemik di kemudian hari, terutama dengan komandan dan kemudian institusinya. Jadi tolong, benar-benar tolong, jangan pernah mengupload, jangan pernah share yang berhubungan dengan teman-teman di TNI Polri yang bergabung di VTube menggunakan uniform. Tolong semuanya di drop, karena itu berhubungan dengan institusi. Saya nggak mau teman-teman ini nanti bermasalah karena bergabung di VTube, mempromosikan VTube, kemudian menggunakan nama yang ada embel-embelnya Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, atau menggunakan uniform, dan kemudian beliau ini kena masalah dengan komandan mereka masing-masing. Tolong, ini penting banget disampaikan kepada teman-teman yang punya jaringan anggota TNI, Polri, dan Satpol PP. Ya, ini please, ini privasi yang sangat kita harus jaga supaya negeri ini berkembang dengan silent lebih baik. Jangan mempromosikan yang tidak perlu dipromosikan. Thank you. Gimana? Ada yang aneh? Atau wajar? Atau biasa-biasa aja?
Bagi aku pribadi ini merupakan satu kebodohan ya. Strategi yang dapat melemahkan ini. Jadi sebenarnya kalau seandainya siapa nih bapak ini namanya nih. Ntar aku cari tahu, aku bikin di bawah namanya. Aku nggak kenal sama bapak ini, tapi yang jelas wajahnya nggak asing karena selalu ada di Instagram, ada di VTube Indonesia, VTube official gitu. Tapi teman-teman bisa lihat tadi video itu ada di posting 8 jam yang lalu. Kenapa kok baru sekarang ngomongnya tentara, polisi itu jangan diposting? Dan seketika itu juga setelah aku nonton videonya si bapak ini, aku langsung lihat ke ini, buka handphone langsung lihat Instagram gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat posisinya di video ini, di video di tampilan ini aku bisa lihat. Nah di situ jadi tidak ada kan, mendadak juga video-video ya bapak-bapak kita dari TNI dan Polri, yang PNS juga mendadak nggak ada, mendadak kayaknya memang sudah nurutin instruksinya si bapak ini tadi nih, yang ada di video tadi sebelumnya untuk menghapus postingan. Dalam hati aku bilang apa? Telat. Aku sudah download semuanya. Rekam jejak elektronik itu susah dihapus, Pak Bro. Ya. Jadi sudah aku download sebenarnya. Sudah sebelum ini video ini ada, aku sudah download kian. Karena memang itu akan jadi bahan bagi aku juga gitu. Kenapa kali ini harus ada instruksi harus dihapus? Sebenarnya kalau kehadiran bapak-bapak aparat keamanan ini mengikuti aplikasi VTube, menjalankan aplikasi VTube, itu sebenarnya sumber semangat dan menambah keyakinan para member-member untuk tetap menjalankan aktivitas VTube-nya. Nah kalau seperti ini jadi bakal bingung lagi gitu. Kenapa kok dihapus? Kenapa gitu? Oh, karena seragamnya gitu ya. Karena seragamnya. Oke. Karena seragamnya. Kenapa karena seragamnya? Kan seragamnya bagus sih gitu. Atau institusinya memang melarang gitu. Jadi aku cari. Ini ada kompas.com. Ya, kompas.com ini aku ketik boleh nggak TNI Polri itu berbisnis. Jadi di sini kita langsung aja ke undang-undangnya. Ini undang-undang loh, undang-undang ya. Kompas.com yang beritain. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, seluruh prajurit TNI dilarang untuk menjalankan aktivitas bisnis. Larangan prajurit TNI memiliki atau menjalankan bisnis diatur dalam pasal 39 ayat 3 di mana disebutkan, setiap prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Selain bisnis, masih dalam pasal 39, prajurit TNI juga terikat aturan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang menjadi anggota parpol, dan dilarang untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut diperuntukkan untuk personil TNI di semua matra, yakni TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat. Sementara untuk anggota Polri, sejauh ini belum ada aturan yang secara tegas melarang anggota Polri menjadi pengusaha. Oke. Dalam arti kata, bisnis ini berarti menjadi pengusaha gitu. Nah, ini VTube bisnis nggak? Bisnis nggak? Kalau kemarin-kemarin bicara bisnis digital advertising, bisnis aplikasi yang menghasilkan uang, berarti masih ada nyangkut-nyangkut kalimat bisnisnya gitu. Dan kenapa gitu loh, jelaskan dong. Di situ di video hanya masalah nggak enak sama komandannya. Lo kok nggak enak sama komandannya? Kan aneh kan? Nah, jadi kesimpulanku apa? Tidak usah panjang-panjang aku di video kali ini, karena masih banyak lagi tentang masalah VTube ini yang harus aku jelaskan. Kenapa sekarang
dan mendadak semua postingan aparat TNI Polri ataupun PNS itu harus dihapus postingannya, dan aku cek langsung di Instagram memang dihapus. Jadi aku tahu, aku punya aplikasi pendownload untuk khusus Instagram, kemudian aku cek balik ke aplikasi itu seperti ini video tadi, aku cek dan memang sumbernya adalah VTube Indonesia. Kemudian aku klik lihat postingan di Instagram, mendadak nggak ada, kosong. Berarti memang hebat ini, gitu. Dan teman-teman masih bingung kan, aku di posisi yang mana sih sebenarnya, gitu. Oke. Sampai detik ini aku tetap masih mencari tahu. Jadi aku nggak ada yang minta sih, aku sendiri yang menugaskan diri. Aku sendiri menugaskan diriku untuk mencari satu kebenaran, mencari satu posisi yang posisi VTube ini sebenarnya di posisi yang mana, dia ilegal kah atau legal, gitu. Dan komentarnya pasti tetap sama, oh VTube ilegal, VTube itu sedang mengurus izin, VTube itu penipuan. Oke, sekarang aku tampilkan ada beberapa video yang memang seharusnya aku posting, aku upload, tapi video itu terlalu panjang, kayak hampir 35 menitan. Dan itu kan nanti jadinya membuat teman-teman yang nonton kan bisa jadi bosen juga gitu, apalagi sampai harus menggunakan pakai data yang cukup banyak nanti takutnya. Jadi makanya ini aku ambil penggalannya. Oke. Silakan saksikan dulu. Oh, ada yang nanya di sini, nanti aku tunjukin di mana. Tapi singkat aja, kita potong dulu. Ada yang nanyakin, Anda member? Iya, aku member. Dan hari ini aku nggak fokus lagi dengan VTube jadinya. Aku lebih serius menanggapi komentar teman-teman yang ada di video ini. Nah ini bisa dilihat. Aku member. Aku sudah jadi member dan aku mulai ikut di bulan Januari 2021. Mudah-mudahan kelihatan ya. Coba, ntar aku lihat dulu kameranya. Kelihatan nggak sih? Fokus dong. Di tanggal 11 bulan Januari. Oke. Nah. Sudah? Nah, itu dia. Oh, ternyata Anda juga VTuber ya? Ya, kenapa? Makanya nonton video tuh jangan setengah-setengah. Nonton itu cari tahu dulu gitu loh. Nah, aku itu masuk memang, dan teman-teman bisa lihat aku mulai di baru tahun ini di awal Januari tanggal 11 tadi kan. Tanggal 11 Januari. Nah, kenapa aku masuk? Seperti yang aku bilang juga, aku nggak akan mungkin bilang VTube ini jelek, aku nggak akan mungkin bilang VTube ini bagus, sedangkan aku tidak pernah masuk ke dalamnya. Gitu loh. Mungkin yang lain-lain seperti yang kemarin-kemarin yang sudah kita bahas nama-namanya itu mungkin memang sudah dari jauh aja dia sudah bisa menerawang, oh ini Ponzi ini, oh ini penipuan, oh ini MLM ini. Aku nggak bisa karena aku nggak pernah memahami aplikasi-aplikasi seperti ini. Jujur aku baru kali ini aku mendownload aplikasi dan coba mempelajarinya gitu loh. Dan aplikasi ini pula yang memang kebetulan lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya sedang diperdebatkan gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, aku masuk ke dalam aku daftar. Kemudian ya supaya aku masuk ke dalam sistem, aku mengetahui bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana sistem itu dibuat dan dirancang oleh Mr. Jack Guy. Jadi aku bisa menceritakan ke teman-teman langsung gitu. Nah, di saat kemarin udah kita bahas ya, di saat aplikasinya diremehkan, direndahkan, dibilangin begini begitu, pokoknya yang negatif-negatif, masa iya sih seorang Mr. Jack gue tahan gitu, dan itu akan menghancurkan reputasi aplikasinya, gitu kan? Itu akan menghancurkan nama baiknya. Jadi aku minta keluar lu Mr. Jack gue, walaupun lu nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin nanti kita cari translatornya, kita bicara. Oke. Nah, ada yang bilang leadernya VTube ya? Enggak, aku enggak leadernya VTube. Enggak. Oke ya. Nah, jadi ini poinnya adalah statement
seperti ini, statement Bapak ini tadi, jenenge sopo, Bapak ini tadi, itu akan membuat lemah posisi member-member VTube. Gak percaya, lihat aja. Mereka juga bagian dari pemerintah, mereka bagian dari aparat, mereka bagian dari sistem negara, sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Nah, keberadaan TNI, Polri, PNS dan lain-lain sebagai Satpol PP tadi itu yang disebutkan itu sebenarnya meyakinkan, menambah keyakinan, wah, kok ini jom ikut kok, gitu. Masa iya ini penipuan, tapi sekarang mendadak dihapus, disuruh hapus, ada apa? Dan di sini ada undang-undang tadi yang udah aku bacakan, gitu. Nah ini makanya. Ini harus terus kita kritisi yang begini-begini nih. Ada apa kok mendadak kau seperti tergopoh-gopoh menjelaskan harus tolong. Tak tolong sana. Sama siapa meminta tolong? Oke teman-teman. Itu yang aku mau sampaikan, bahwasanya ini akan melemahkan posisi dan semangat member VTube. Dan pasti ada komentar, enggak lah, kita tetap semangat lah, kita tetap jalan, ya monggo, silakan. Jadi dari situ, ini ada satu perbandingan, ini ada satu pertimbangan juga, bahwasanya tidak semua video itu benar. Memang yang bersangkutan menjalankan aplikasi penghasil uang. Bisa saja aplikasi tersebut meminta, gitu. Pak bikin testimoni ya Pak ya, gitu kan. Si bapak pun ayo, saudara-saudara sekalian, inilah itulah penghasil dan menghasilkan itu bagus, ini bagus. Dan akhirnya keluarlah surat pernyataan bahwasanya itu testimoninya cuma dibuat. Nah, jadi teman-teman member VTube, kemarin aku sudah bilangin kalau tetap mau main ya main lah gitu. Kalau tidak yakin tak usah main, tak usah juga jadi haters. Pikirkan lagi langkah ke depannya. Yang member mau lanjut silakan lanjut, gak ada masalah. Aku pesan beberapa hal yang aku tahu. Kalau teman-teman yang member masih mau tetap bermain, gak usah fast track kan. Bener aku bilang gak usah fast track kan. Kenapa gak usah fast track? Karena kalau fast track berarti kita tanam duit, berarti kita pakai uang cash. Kalau nggak pakai fast track, lama naik levelnya, ya terserah, karena itu pilihan, bukan suatu kewajiban. Tapi nanti kalau seandainya, ini kan keputusannya belum nih, si VTube ini kan dikasih sampai 10 Maret 2021 dari Kominfo untuk menyerahkan sertifikat keamanan aplikasi, ya kan? Nggak tahu ya, ayo makanya baca, makanya aku bilang cari tahu. Oke lanjut. Jadi nanti kita bahas lagi setelah di 10 Maret 2021. Kalau memang sertifikat keamanan aplikasinya tidak diserahkan oleh VTube, maka entahlah. Kalau kami di sini bilang entahlah yang tak tahulah kami. Itulah dia. Jadi ada orang yang ingin mengedukasi, ada orang yang mengedukasinya bagus, ada yang mengedukasinya dengan cara yang buat orang makin jadi marah gitu ya. Edukasinya pelan-pelan. Ya. Jadi nggak usah fast trackan dulu. Kalau misalnya lama ya itu jalanilah. Karena apa? Nanti kalau misalnya tiba-tiba scam atau tiba-tiba tutup aplikasinya, jangan jerit-jerit ya. Tolong, kami tertipu, masalah penipuan yang mengaku penipuan. Aku kemarin teleponan itu, sampai aku ditelepon tuh aku bilang apa? Orang yang mundur itu, orang yang bilang penipu itu karena dia gagal dan belum berhasil. Gagal ya gagal berarti nggak berhasil. Udah. Terus aku bilang gini, aku tanya, branded apa, merek handphone apa yang terbaik di dunia? Udah, kita sebut aja iPhone. Nah, bagaimana ketika iPhone ini dibeli oleh orang yang gaptek, gagap teknologi, ya? Padahal aplikasinya bagus, sistemnya bagus, keamanannya bagus, pakai iCloud, pakai ini. Kemudian tidak seperti apa yang dia bayangkan, ekspektasinya tuh beda. Ternyata begitu mau download, berbayar. Ini pakai iCloud ini, pakai ini. Nggak semua sistem semua bisa pakai, harga mahal. Sama aja dengan handphone yang itu. Kenapa gua harus beli mahal-mahal? Apa yang akan dia bilang? Kurang ajar, aku ditipu. Padahal iPhone-nya bagus loh.
gitu loh. Tapi karena yang make gaptek nggak ngerti menggunakan aplikasi semua yang ada di dalam iPhone, akhirnya dia bilang ini nggak bagus iPhone-nya gitu. Nah begitu juga Fitup punya aplikasi, punya sistem, tapi dia nggak sanggup jalanin, dia nggak bisa ngerti bagaimana sistemnya. Ya, kemudian dia mundur di tengah jalan. Kemarin ada yang komentar tuh bilang muntaber, mundur tanpa berita. Terima kasih yang sudah kasih kamus itu, aku baru tahu muntaber tuh mundur tanpa berita. Oke. Nah jadi itu yang mungkin punya pernyataan aku ditipu. Wah ini aplikasinya nggak benar gitu, karena emang nggak ngerti jalannya gitu. Nah mungkin upline-nya jelasinnya juga nggak ngerti. Kemarin di telepon itu yang aku bilang yang ngajak itu yang ngajak daftar, ngajak main tuh bawahannya nanya, malah ditanya nggak ngerti, nggak bisa jelaskan secara gamblang gitu kan. Jadi akhirnya ya cari-cari tahu sendiri, otodidak jadinya gitu loh. Oke. Nah kemudian kalau ditanya, jadi sekarang aku nih lebih bangga kemana gitu, lebih bangga ke haters atau lebih bangga ke ini, ke membernya Fitup? Aku bilang aku lebih bangga ke membernya Fitup. Kenapa? Pertama mau usaha, yang kedua berani ambil resiko gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma bisa membenci doang, ngata-ngatain, bilangin udah itulah dia pokoknya yang nggak bagus-bagus lah, itu kayaknya ya mungkin dia paham, mungkin dia tahu dengan keyakinannya ini salah, tapi cara penyampaiannya nggak benar, makanya nggak masuk ke member gitu. Jadi pemahaman tuh nggak sesuai, nggak masuk lah, nggak bisa membuat si member jadi paham gitu. Nah si member ini mau berusaha, jadi aku melihat dari sisi mereka mau berusaha dan berani ambil resiko gitu. Oke. Nah teman-teman yang haters, kita nggak bisa bilang oh tuh nggak akan berhasil tuh, gagal tuh, pasti gagal tuh. Nggak bisa kita bilang. Jadi kalau misalnya kita sendiri nih, kita ngelihat ada satu penarik becak dayung atau penarik becak bermotor, yang satu jualan jualan kacang rebus lah kita bilang. Kemudian kita bilang kayaknya kau nggak bakalan sukses lah kalau di situ. Nggak bisa. Dia yakin kalau bahwasanya di situ dia bisa sukses, tukang becak bisa sukses. Lalu kita bilang kayaknya aduh lambat nih, nggak bisa kaya ini kalau jual kacang rebus nih. Nggak bisa kita bilang gitu, karena nasib itu sudah ditentukan. Nasib itu bukan manusia menentukan, dan kita hanya berusaha. Nah orang-orang member Fitup ini sudah berusaha, mereka memilih usahanya dan mereka menanggung resikonya gitu. Yang penting siapkan mental, siapkan jantung dua. mana tahu tiba-tiba Fitupnya tutup gitu loh, karena ini semua masih dalam proses gitu kan. Nah aku bilang kemarin itu pemerintahnya ini agak gantung ngasih keputusan, satu bilang ilegal, satu bilang masih diurus. Ini nggak bisa diterima. Kalau bisa masyarakat ya maunya kalau memang udah ilegal ya ilegal, berarti nggak bisa pakai, nggak bisa dimainkan, nggak bisa dijalankan, seharusnya seperti itu gitu. Dan semua orang ini semua akan menanti CEO, ayo halo bos apa kabar, silakan Anda muncul. Anda kayaknya nggak berani muncul, nggak punya nyali Anda. Ya walaupun sedang dalam proses kan seharusnya dia bisa keluar menjelaskan bahwasanya kenapa kantornya nggak ada, kenapa nggak berkantor, kenapa yang disampaikan Pak Chandra Teja itu seperti itu, kenapa tidak ada sanggahan. Slow bye loh, nggak ada ininya, nggak ada semangatnya. Kasihan tuh member-member, kasihan tuh gitu, semua direndahkan tuh, semua dilecehkan tuh, dibilangin bebek dungu gitu. Nggak ada pembelaan dari pemimpin perusahaannya, mereka yang sudah membesarkan ente, Mr. Jack Dway. Ya oke. Salam apa tuh komentarnya, salam cerdas. Oke, salam cerdas, salam apa tuh, apa PLC aku juga nggak ngerti PLC, tapi setelah aku cari tuh premier leader apa gitu C-nya, aku nggak tahu karena memang aku baru gitu. Aku cuma mau cari tahu aja apa ini gitu, kenapa sih kok diribut-ributin gitu kan. Tapi yang jelas ini aduh, kenapa harus dihapus nih postingan-postingan yang menyangkut paut dengan orang-orang yang menggunakan seragam TNI Polri, tapi disuruh hapus. Ini akan menumbangkan semangat, mengurangi semangat para member. Ya aku yakin juga di bawah nanti komentar pastinya enggak, kami tetap semangat. Ya silakan, monggo. Silakan Mas, Mbak, Kakak, Abang, Bapak, Ibu, silakan. Gak apa-apa, jalanin aja. Aku juga jalanin terus kok, masih
Aku masih terus jalanin. Oh, kau nggak jelas. Oh, nggak, bukan aku nggak jelas. Aku pengen tahu sampai di mana. Yang katanya nanti kalau 10 poin bisa gini, bisa tukar nggak? Aku cuma mau tahu itu. Kan aku masih berapa tadi? Masih 7 ya? 7. Masih 7 poin. Nah, makanya kalau 10 nanti apa lagi yang terjadi? Gitu loh. Bisa nggak? Bisa nggak? Karena di beberapa video, teman-teman aku saranin ini ya. Saranin coba diikutin beritanya di masyarakat anti ponzi di situ. Jadi kita harus inilah cari, jangan yang ngasih yang happy-happynya aja. Oh, dapat mobil, dapat ini, bisa ini, dapat tarik duit sekian ratus ribu, sekian juta, sekian puluh juta. Jangan itu yang indah-indahnya aja lah. Gitu. Lihat juga ini perkembangan ini. Di sini apa yang diberitakan gitu loh. Jadi kita dapat beritanya. Jadi kita bisa menyeimbangkan di info yang kita mau sampaikan. Dan lihat tuh, kan tadi udah kasih bukti kan, nggak semuanya video yang itu bisa jadi benar. Kita harus cari tahu kebenarannya. Oke, teman-teman, itu aja dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Hari ini aku rekam videonya tanggal 2 bulan 2 jam 3 pagi. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2021 jam 3:08 pagi. Teman-teman mungkin lagi tidur nih. Ya. Ntar lagi lihatlah uploadannya di YouTube. Oke, yang terakhir sebagai penutup dengan kerendahan hati, ya bagi yang mau berkomentar aku mohon untuk tetap bisa menjaga santun, etikanya karena kita orang timur. Apa itu? Biarin aja, abaikan aja. Karena kita masih punya adab gitu ya, kita punya adat budaya yang harus kita pertahankan. Boleh berdebat tapi boleh berargumentasi, tapi tetap ya kepala dingin dengan pikiran yang jernih. Gitu, nggak boleh kita langsung menghina. Ini adalah teman, adalah sahabat, adalah saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Gitu, kita harus saling memberikan satu berita yang benar, kita harus saling support, tapi pada dasarnya semua kita punya ketentuan dan punya nasib yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan nanti aku bisa lanjutkan dengan info yang lebih baru lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum.